atau terminologi atau kata-kata atau kalimat-kalimat itu yang sifatnya asing. Kalau pembangunan berkelanjutan familiar nggak Bapak Ibu? Familiar sedikit ya. Sustainable Development Goals, SDGs, familiar ya. Ada juga yang mungkin kurang begitu familiar. Ada kalau di dalam isu lingkungan ini banyak sekali istilah-istilah yang mereka itu berasal dari bahasa Inggris, sehingga isu tersebut ketika sampai ke masyarakat itu dianggap sebagai isu yang ketika kita menyebutkan kalimat tersebut itu orang tertawa karena nggak tahu itu maksudnya apa. Jadi narasi bagaimana kita berkomunikasi tentang isu lingkungan, isu pembangunan berkelanjutan itu ternyata salah satu kuncinya adalah kita menggunakan bahasa yang sama dengan siapa yang akan menjadi target audiens kita. Tadi sebelum kesini saya mengikuti ada semacam presentasi riset ya. Temuannya adalah ya kalau kita bicara transisi energi, kita bicara tentang isu lingkungan, kita bicara tentang mungkin perubahan iklim gitu, mungkin orang nggak familiar. Tapi yang kita tahu mungkin kalau di Indonesia gitu ya Bapak Ibu, pancaroba. Tahu pancaroba? Tahu ya Bapak Ibu ya, pancaroba. Pancaroba itu pasti Bapak Ibu, seingat saya, sepengetahuan saya waktu masih SD itu kan ada pelajaran bahasa Indonesia waktu masih SD. Pancaroba itu musim yang dia tiba-tiba berubah. Ya, kalau di Jawa, karena saya orang Jawa gitu ya, salah satu yang menjadi indikator itu adalah ketika sawahnya itu gagal panen. Ketika sawahnya itu gagal panen, kemudian dibilang, oh iya ini sudah musim paceklik. Kalau di Jawa paceklik, gitu gagal panen. Kenapa? Oh soalnya hujannya belum turun. Nah, sebetulnya isu-isu perubahan iklim itu dia sejak dulu sudah mulai muncul tanda-tandanya, tapi kita tidak begitu menyadari sejak dulu sampai sekarang. Nah, sekarang ini ditambah dengan bahasa-bahasa yang muncul yang sampai ke kita, yang ada di TV, yang ada di sosial media, yang dibicarakan orang sehari-hari, itu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu eksklusif, gitu. Terlalu eksklusif sehingga orang nggak paham, orang nggak tahu, orang tidak merasa bahwa itu bagian penting dari hidup kita bersama. Dimana kalau misalnya ada masalah itu bisa jadi 5 sampai 10 tahun lagi, bisa jadi atau 20 sampai 30 tahun lagi anak cucu kita itu tidak bisa merasakan bumi, yang sama, minimal sama nyamannya yang kita rasakan sekarang. Pengantara, jadi hanya merupakan pengetahuan dasar tentang apa itu pembangunan berkelanjutan. Tetapi di sini harapannya nanti Bapak Ibu di sini semuanya akan terdorong untuk menjadi green leaders. Green leaders itu apa? Green leaders itu adalah pemimpin di daerah masing-masing yang memiliki visi-visi keberlanjutan. Nah, saya sebetulnya agak panjang nih materinya, cuma tadi sudah dipesan sama Pak Sugeng, boleh Pak nanti banyak diskusi saja, dan tadi sudah ada titipan sponsor kalau ada topik-topik lain yang mau didiskusikan sesuai dengan ekspertis, boleh gitu ya, boleh Pak. Jadi saya rangkul materinya mungkin agak cepat ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah cerita tentang keberlanjutan. Ini cerita tentang keberlanjutan itu sebetulnya agak udah lama gitu. Jadi isu keberlanjutan itu memang munculnya itu dari PBB Bapak Ibu, United Nations. Jadi PBB itu bikin blueprint yang kita sebut dengan Sustainable Development Goals. Munculnya sudah lama. Pertama kali isu keberlanjutan itu muncul tahun 62, kemudian muncul lagi istilah pembangunan berkelanjutan tahun 87, kemudian sampai ada konferensi bumi di Brasil tahun 92, di mana tahun 2000 itu ada KTT